Coba bayangin deh, sebuah dokumen yang awalnya ditulis murni sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem keuangan yang ada, sekarang malah berubah jadi fondasi utama buat infrastruktur perbankan global. Di sesi penjelasan kita kali ini, kita bakal nelusurin evolusi yang menurut saya luar biasa banget. Kita akan bedah bareng-bareng gimana blockchain bertransformasi dari ide radikal di pojokan internet sampai jadi mesin penggerak Wall Street. Perjalanan kita hari ini bakal ngelewatin 5 titik utama, mulai dari visi asli Satoshi, 6 penjaga kode, gimana batasan Bitcoin terus didorong, momen Wall Street ketemu blockchain, sampai akhirnya kita bahas masa depan tak terlihat. Ini pada dasarnya adalah cerita tentang konvergensi. Kita bakal narik garis lurus dari sebuah dokumen pemberontak di tahun 2008, ngelewatin token yang harganya bisa meledak sampai 313%, menuju masa depan perbankan yang infrastrukturnya sama sekali nggak kelihatan oleh kita. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, visi awal Satoshi yang fokus banget pada pencarian kebebasan finansial dan desentralisasi. Semua bermula di tahun 2008, waktu sosok misterius Satoshi Nakamoto nulis white paper legendaris ini. Ide utamanya, yang juga dirangkum dalam analisis OSL, sebenarnya simpel tapi benar-benar ngedobrak kebiasaan. Bikin sistem yang sepenuhnya terdesentralisasi. Transaksi finansial harusnya bisa jalan langsung dari satu orang ke orang lain, tanpa butuh pihak ketiga yang dipercaya. Nggak ada bank, nggak ada pemerintah yang ngatur, kebebasan murni. Lanjut ke bagian kedua, 6 penjaga kode. Nah, dari visi desentralisasi total tadi, pertanyaannya sekarang, siapa sih yang sebenarnya ngerawat jaringan raksasa ini dari hari ke hari? Jawabannya, cuma 6. Iya, beneran cuma 6 orang. Di seluruh dunia saat ini cuma ada 6 pengelola inti yang punya hak akses buat ngelakuin perubahan langsung ke cabang utama kode Bitcoin. Jaringan yang nilainya triliunan dolar ini memang jalan pakai konsensus global, tapi yang benar-benar pegang kunci kodenya, ya kelompok super eksklusif ini. Fakta ini tuh bikin teknologi yang kesannya kaku jadi berasa lebih manusiawi kan? Biar makin kebayang, kenali nih, pengelola ke-6 yang baru aja ditambahin pada 8 Januari 2026. Setelah 3 tahun lamanya nggak ada penambahan orang baru sama sekali. Dia pakai nama samaran The Charlatan. Asalnya dari Afrika Selatan, dan dia ini lulusan ilmu komputer dari Universitas Zurich. Tugasnya super teknis, dia fokus di bagian reproducible builds dan logika verifikasi, buat mastiin nggak ada celah sekecil apapun di jaringan paling aman di dunia ini. Nah, dari fondasi yang dijaga super ketat itu, kita masuk ke bagian ketiga, mendorong batasan Bitcoin lewat ordinals dan ledakan token BRC20. Inovasi kan nggak pernah tidur ya. Di tahun 2023, ada yang namanya protokol ordinals yang benar-benar ngerubah aturan main. Protokol ini ngasih jalan buat para developers bikin yang namanya inscriptions atau inskripsi. Sederhananya, mereka nemu cara buat nempelin data, kayak teks, JSON, atau gambar, langsung dan permanen ke dalam setiap Satoshi, alias unit paling kecil di Bitcoin. Jadi, Satoshi biasa bisa berubah jadi aset digital unik, tanpa perlu pakai smart contract segala. Semuanya murni numpang di lapisan dasarnya Bitcoin. Terus, lahirlah ORDI dari teknologi ini. ORDI ini adalah pelopor token BRC20 yang nerapin konsep kelangkaan persis kayak Bitcoin. Maksimal cuma ada 21 juta keping, titik. Tapi ORDI ini bukan koin baru yang punya jaringannya sendiri. Dia murni cuma data yang diinskripsi di atas lapisan Bitcoin. Ini bukti nyata kalau Bitcoin ternyata bisa dipakai lebih dari sekedar alat penyimpan nilai. Dan antusiasme pasar terhadap inovasi ini, wah luar biasa liar. Coba perhatiin lonjakan di bulan April 2026. Harga ORDI meledak sampai 313%. Dari titik terendahnya di $2,12, langsung meroket ke $9,31. Gila kan? Energi spekulatif ini bahkan bikin volume perdagangan 24 jamnya tembus di atas $1 miliar. Pasar benar-benar ngerespon keras narasi tokenisasi langsung di jaringan Bitcoin ini. Tapi sementara pasar kripto terus dibanjiri volatilitas dan inovasi yang meledak-ledak, kita masuk ke bagian 4, Wall Street ketemu blockchain, sebuah pergerakan institusional yang jauh lebih tenang. Menurut laporan terbaru dari World Economic Forum, sekarang ini lagi ada semacam dialog level tinggi antara perbankan tradisional dan teknologi blockchain. Kenapa? Karena mereka sadar mereka butuh satu sama lain buat ngebangun masa depan. Bank itu punya kepatuhan regulasi yang matang, kepercayaan nasabah yang udah kebangun puluhan tahun, plus jaringan global. Sedangkan blockchain punya kemampuan pemrograman, kecepatan instan, dan sistem penyelesaian transaksi yang nyala 24 jam non-stop. Mereka udah lewat dari fase saingan, dan sekarang lagi ngegabungin dua kekuatan raksasa ini.
Kalau kita tarik mundur sedikit, perjalanannya kerasa banget. Dari awal 2010-an yang masih sebatas eksperimen coba-coba, sampai tahun 2024 waktu Eropa nerapin kerangka kerja MICA yang ngasih kepastian hukum buat 450 juta warganya. Nah, kepastian regulasi inilah yang ngasih lampu hijau. Makanya ndak heran di tahun 2026, raksasa-raksasa finansial sekelas BlackRock udah berani banget ngejalanin proyek tokenisasi bernilai miliaran dolar, berbarengan sama penggunaan stablecoin yang udah bener-bener jadi tulang punggung pembayaran global. Yang akhirnya ngebawa kita ke kesimpulan di bagian 5. Masa depan tak terlihat. Momen di mana teknologi ini bakal memudar dan menyatu sama keseharian kita. Ini yang oleh World Economic Forum disebut sebagai fase sistem dari keuangan global. Ada satu metafora yang menurut saya pas banget. Teknologi paling sukses itu adalah teknologi yang akhirnya nggak kelihatan lagi sama penggunanya. Waktu kalian lagi asik browsing, kalian nggak mikirin soal protokol TCP/IP kan? Waktu pesen taksi online, kalian nggak pusing mikirin cara kerja satelit GPS. Kalian cuma tahu itu semua berfungsi. Nah, itulah yang bakal terjadi sama blockchain di sistem keuangan global. Nantinya, orang nggak bakal tahu uang mereka dikirim pakai rel blockchain. Yang mereka tahu cuma transfernya instan, aman, dan murah banget. Jadi, waktu kepatuhan ketat ala perbankan tradisional udah bener-bener nyatu sama kecepatan blockchain yang nyala terus-terus kan, revolusi ini sebenarnya lagi terjadi tepat di depan mata kita. Mulai dari visi Satoshi, 6 coder jenius yang jaga jaringan, token BRC20 yang meledak, sampai Wall Street yang akhirnya ikut campur tangan. Semuanya ngarah ke satu titik. Pertanyaannya buat kalian, kapan kalian bakal berhenti nyadar kalau blockchain itu ada karena dia udah bener-bener jadi infrastruktur tak terlihat di setiap transaksi kalian? Pikirin deh. Terima kasih udah ngikutin sesi pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa.